きなものは強いやつ。弱さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita Spoiler Anime Windbreaker episode 54. Bila yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk tinggalin jejaknya. Oke? Gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Dan ini akhir pertarungan dari Genji dan Tetsuba. Saat Tetsuba mengatakan akan membuat Genji menyesal dari setiap kata yang keluar dari mulut Genji, Genji pun masih menjawab, "Aku tak pernah menyesali apapun dalam diriku. Yang akan menyesal sendiri adalah kau, Tetsuba Kino. Kau terus menolak tawaranku." Di sisi, pria itu membiarkan kecantikanmu layu dalam bayang-bayangan. Tidak peduli seberapa kuat perasaanmu padanya, Umemiya tidak akan menerima cintamu. Tidak akan pernah. Kalau saja kau ini wanita, mungkin akan berbeda cerita. Tetsuba pun lalu menjawab, "Hah, kau tidak dengar kataku? Aku menolakmu. Ini tidak ada hubungannya dengan Umemiya. Alasannya sangat jelas dan sederhana. Aku tidak mau denganmu. Kau itu membuatku merasa jijik. Aku membencimu." Genji pun lalu plonga-plongo dan mengatakan, "Kalau itu jalan yang kau ambil, baiklah. Aku akan terima pilihanmu. Aku hanya perlu menyingkirkan pikiran ini dengan mengalahkanmu." Dengan gaya cucok Genji, lalu Genji menyerang Tetsuba dengan tendangan memutar. Tanpa pikir panjang, Tetsuba pun lalu menghantam muka Genji dengan tendangan Tetsuba saja. Namun Genji pun belum menyerah dan kembali mengeluarkan serangan waletnya lagi. Melihat tingkah Genji, Tetsuba pun lalu menendang kembali Genji dengan tendangan yang sangat keras. Genji pun sampai terpental dong. Namun Genji pun masih bisa berdiri dan kembali mengatakan lagi, "Sesuai yang kuharapkan dari salah satu dari 4 raja." Tetsuba pun lalu menyaut, "Hah, aku baru sadar. Ini pertama kalinya kita bertarung ya. Tapi, bukankah kau agak melemah? Monster seperti Banjo dan Suji aja bisa membuatku kesulitan. Apa kau ini memang anggota Noroshi terlemah ya?" Genji pun semakin marah mendengar itu. Lalu, Genji kembali akan menyerang Tetsuba. Dengan kembali akan menyerang Tetsuba, namun masih mengatakan, "Diam kau. Aku ini diterima, diakui oleh Endo yang karismatik." Tetsuba pun dengan menghindar serangan Genji masih menjawab, "Siapa peduli? Kau diakui olehnya. Kau pikir kalau diakui oleh orang kuat, berarti kau secara ajaib kuat begitu. Kau menyebut orang bodoh dan jelek. Tapi harga dirimu didasarkan pada pendapat orang lain." Dengan marah Genji terus menyerang Tetsuba. Namun serangan Genji pun tak satu pun kena. Dan Tetsuba sekali hantaman saja langsung tepat sasaran. Tetsuba pun lalu mengatakan lagi, "Berarti si tikus Endo itu penilaian karakter yang buruk." Mendengar itu, Genji pun lalu membayangkan Endo. Saat Genji bicara dengan Endo dan membahas tentang wanita, namun saat itu Endo juga mengatakan, "Bukan berarti aku pandai menilai orang lain." Dengan Genji dihantam Tetsuba dengan tendangan kerasnya, Genji pun masih memikirkan Endo. Apa itu artinya? Dia juga salah menilaiku. Genji pun lalu tergeletak dengan serangan Tetsuba itu. Setelah Genji tergeletak, Tetsuba pun lalu mengatakan, "Kau sebut semua orang jelek dan bodoh. Tapi, apa kau tahu kalau kau itu orang yang paling bodoh?" Genji pun semakin marah dong dan kembali akan menyerang Tetsuba. Tetsuba pun lalu mengakhiri saja dengan tendangan Tetsuba dari atas dan menghantam pala Genji ke lantai. Genji pun lalu tak berdaya dengan pose nunggingnya itu. Setelah Genji sudah tergeletak, Tetsuba pun lalu mengatakan, "Oh benar, aku lupa bilang. Aku menyukai diriku sendiri saat aku jatuh cinta dengan Umemiya. Aku bangga dengan diriku sendiri.
karena jatuh cinta dengannya. Entah dia merasakan atau tidak, terlepas dari jenis kelamin kami, itu semua tidak penting. Nilai dari sebuah cinta datangnya dari jiwa kita. Tesuba pun lalu berjalan mendekat ke timnya. Dan ini lalu kembali memperlihatkan tim Tesuba. Uryu dan Seryu juga sudah membuat lawannya tak berdaya. Uryu dan Seryu pun lalu mendekat ke Tesuba. Dan Azusawa dan Shina masih bekerja keras membantai musuhnya. Saat Uryu dan Seryu akan membantu, namun dilarang oleh Tesuba. Dengan alasan Tesuba, karena mereka berdua setara kapten, maka harus punya kemampuan untuk menangani itu. Susuri pun lalu juga mendekat ke Tesuba karena Susuri juga sudah selesai. Namun pertarungan di situ juga belum selesai karena musuh masih banyak. Tesuba pun lalu mengajak mereka untuk menyelesaikan semuanya. Dan ini lalu beralih ke jembatan tim Kanji. Kanji pun masih dihajar bertubi-tubi oleh monster kanon Banjo itu. Dengan menghajar Kanji, Banjo pun masih mengatakan, "Kenapa? Kau belum menyerah? Kau ini apa kecoa? Kau bikin aku muak. Matilah, cok." Kanji yang sudah babak belur dengan Kanji mencoba berdiri mengatakan dalam hatinya, "Aku tidak boleh membiarkan diriku pingsan di sini." Banjo pun lalu kembali akan menghantam Kanji lagi. Namun saat akan diarahkan, Enomoto pun lalu mendorong Banjo dan Kusumi dari belakang akan memukul Banjo. Namun tiba-tiba mereka bertiga lalu diterbangkan oleh Banjo saja. Namun Kanji pun kembali berdiri lagi dengan tatapan muka muarahnya. Rekan Banjo pun lalu mendekat ke Banjo dan mengatakan, "Banjo, orang itu sudah tidak sanggup berdiri. Kami bisa atasi sisanya. Kau mungkin sebaik..." Belum selesai mengucap, orang itu pun lalu dihantam Banjo saja. Dengan Banjo menginjak-injak orang itu mengatakan, "Aku sudah bilang, jangan ikut campur. Kau tidak dengar, telingamu pasti bermasalah." Dengan Banjo terus menginjak-injak orang itu. Kanji yang melihat itu pun hanya terdiam. Kanji pun lalu menoleh ke Enomoto dan Kusumi yang sudah kesakitan itu. Kanji pun lalu menjatuhkan dirinya dan mengerang penuh amarahnya. Dengan ucapan dalam hatinya, "Aku akan lakukan apa yang ku bisa." Kanji pun lalu memberikan headphone-nya ke Kusumi untuk Kusumi menjaganya untuk Kanji. Lalu Kanji menyuruh Enomoto dan Kusumi untuk mundur saja. Kalau ini versi animenya mungkin sangat dramatis sekali loh, Bri. Dengan Kanji berjalan akan mendekat ke Banjo lagi, Enomoto dan Kusumi pun sampai menahan Kanji dengan memegang bajunya. Kanji pun lalu menatap muka mereka berdua dan kembali melanjutkan berjalan. Dengan berjalan, Kanji pun mengatakan dalam hatinya, "Hiragi-san, maafkan aku. Kau sudah berbuat banyak untukku. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti dia menyakiti temanku seperti ini. Dan yang membuatku semakin tidak tahan lagi, apakah aku tidak dapat mencapai apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri karena ini." Dengan muarahnya Kanji dan dikelilingi banyak percikan api dalam dirinya dan memperlihatkan rantai serigala sudah hancur. Enomoto dan Kusumi melihat itu pun sampai sedih. Namun Banjo melihat itu malah tersenyum bahagia. Kira-kira jurus apa ya, Bri, yang ada di dalam tubuh Kanji itu? Lanjut di episode 55 ya, Bri. Oke, terima kasih.